Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Walid Ansari selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen konflik, dan yang saya banggakan seluruh rekan-rekan dari lokal 5 MPIA. Baiklah, kami pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua masih diberikan kesempatan, kenikmatan yang tiada tara dari Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita dapat mengikuti atau belajar daripada materi manajemen konflik ini. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul manajemen stres, yang mana kami di sini dari kelompok 6 saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama, saya sendiri Anton Sudarwo selaku moderator, dan di sebelah kanan saya ada Maya Nur Hasanah, dan di sebelah kanan Maya Nur Hasanah ada Nazupa Nir Pardilah, dan di sebelah kanan Nazopa ada Diah Andriani, dan di sebelah kanan Diah Andriani itu ada Wahyu Ariansyah. Baiklah, mungkin materi ini akan disampaikan oleh teman-teman saya, baik itu dari Maya, Nazopa, Dia maupun Wahyu. Baiklah, kepada teman-teman saya untuk membacakan daripada hasil materi daripada makalah kita. Baiklah, saya akan membacakan mengenai pengertian dari manajemen stres. Jadi stres itu berasal dari bahasa Latin yaitu strangers, yang berarti ketegangan atau tekanan. Jadi stres itu merupakan suatu yang tidak diharapkan yang muncul karena tingginya suatu tuntutan lingkungan pada seseorang. Stres ini telah mengganggu fungsi seseorang karena kebanyakan yang dirasakan orang jika situasi menekan dirasakan secara terus-menerus, maka akan membuat trauma. Jadi menurut Robin, stres yaitu suatu kondisi dinamis di mana seseorang individu dihadapkan pada peluang, tuntutan, atau sumber daya yang terkait dengan apa yang dihasratkan oleh individu tersebut, dan hasilnya dipandang tidak seimbang. Lalu manajemen stres itu adalah kemampuan penggunaan sumber daya manusia secara efektif untuk mengatasi gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang muncul karena tanggapan ataupun respon. Jadi tujuan kita mempelajari manajemen stres ini untuk memperbaiki kualitas hidup individu agar menjadi lebih baik. Lalu dari uraian yang disimpulkan bahwa terjadi stres kerja karena adanya ketidakseimbangan antara karakteristik kepribadian karyawan dengan karakteristik aspek-aspek pekerjaan, dan dapat terjadi pada semua kondisi pekerjaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis stres. Quick dan Quick 1984 mengkategorikan jenis stres menjadi dua, yaitu satu, eustress, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat sehat, positif, dan konstruktif atau bersifat membangun. Hal tersebut termasuk kesejahteraan individu dan juga organisasi yang disosialisasikan dengan pertumbuhan, fleksibilitas, kemampuan adaptasi, dan tingkat performance yang tinggi. Dua, yaitu distress, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat tidak sehat, negatif, dan destruktif atau bersifat merusak. Hal tersebut termasuk konsekuensi individu dan juga organisasi seperti penyakit kardiovaskular dan tingkat ketidakhadiran atau absenteeisme yang tinggi yang diasosiasikan dengan keadaan sakit, penurunan, dan kematian. Stresor adalah faktor-faktor penyebab yang menimbulkan stres. Selanjutnya ada
Gejala-gejala stres. Gejala stres dibagi menjadi 3. Yang pertama, gejala psikologis, yang kedua gejala fisiologis, dan yang ketiga gejala perilaku. Gejala psikologis adalah gejala yang sering ditemui pada hasil penelitian mengenai stres pekerjaan. Yang pertama, kecemasan. Yang kedua, perasaan frustasi. Yang ketiga, sensitif. Yang keempat, memendam perasaan. Yang kelima, komunikasi yang tidak efektif. Yang keenam, perasaan terkucil dan terasingkan. Yang ketujuh, kebosanan dan ketidakpuasan kerja. Yang kedelapan, kelelahan mental. Yang kesembilan, kehilangan spontanitas dan kreativitas. Yang 10, menurunnya rasa percaya diri. Yang kedua itu gejala fisiologis. Gejala fisiologis yang utama dari stres kerja adalah meningkatkan denyut jantung, meningkatnya sekresi dan hormon stres, misalnya adrenalin dan non-adrenalin. Selanjutnya gangguan gastrointestinal. Yang keempat, meningkatnya frekuensi dan luka fisik dari kecelakaan. Yang kelima, kelelahan secara fisik dan kemungkinan mengalami sindrom kelelahan yang kronis. Lalu gangguan pernapasan, gangguan pada kulit, sakit kepala, gangguan tidur, dan rusaknya fungsi imun tubuh. Yang ketiga itu gejala perilaku. Gejala perilaku yang utama dari stres kerja adalah menunda atau menghindari pekerjaan, lalu menurunnya prestasi, meningkatnya penggunaan minuman keras dan obat-obatan, perilaku sabotase dalam pekerjaan, perilaku makan yang tidak normal, meningkatkan kecenderungan perilaku beresiko tinggi, dan kecenderungan untuk melakukan bunuh diri. Adapun gejala stres di tempat kerja yang sering terjadi meliputi kepuasan kerja rendah, kinerja yang menurun, semangat dan energi menjadi hilang, komunikasi tidak lancar, pengambilan keputusan jelek, kreativitas dan inovasi kurang, dan bergulat pada tugas-tugas yang tidak produktif. Baiklah, selanjutnya D. Dampak stres. Pada umumnya, stres kerja lebih banyak merugikan diri karyawan maupun organisasi. Pada diri karyawan, konsekuensi tersebut dapat berupa menurunnya gairah kerja, kecemasan yang tinggi, frustasi, dan sebagainya. Bagi organisasi, konsekuensi yang timbul dan sifat tidak langsung adalah meningkatnya tingkat absensi, menurunnya tingkat produktivitas, dan secara psikologis dapat menurunkan komitmen organisasi, memicu perasaan teralienasi hingga turnover. Dampak dari stres kerja menyangkut berbagai aspek antara lain sebagai berikut. 1. Dampak subjektif berupa tindakan agresif, apatis, depresi, frustasi, cepat marah, rendah diri, gagap, dan rasa kesendirian. 2. Dampak perilaku berupa penggunaan alkohol, narkoba, makan dan merokok terlalu banyak, impulsif dan tertawa gagap. 3. Dampak kognitif berupa tingkat konsentrasi yang rendah, rentan perhatian yang pendek, dan hipertensi pada kritik. 4. Dampak fisiologis berupa gula darah meningkatnya tekanan darah, lidah kering, berkeringat, dan panas dingin. 5. Dampak organisasi, misalnya tingkat absensi yang tinggi, kepindahan, produktivitas rendah, keterasingan di tempat kerja, ketidakpuasan kerja, dan menurunnya komitmen organisasi. Selanjutnya, manajemen stres dan teknik pengurangan stres. Stres dalam pekerjaan dapat dicegah timbulnya dan dapat dihadapi tanpa memperoleh dampak yang negatif. Manajemen stres lebih daripada sekedar mengatasinya, yakni belajar mengulanginya secara efektif. Hampir sama pentingnya untuk mengetahui apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus dicoba. Sebagai para pengidap stres di tempat kerja akibat persaingan, sering melampiaskan dengan cara bekerja lebih keras dan berlebihan. Ini bukanlah cara efektif yang bahkan tidak menghasilkan apa-apa untuk memecahkan sebab dari stres, justru menambah masalah lebih jauh. Maka manajemen
mungkin akan berpikir untuk memberikan tugas yang menyertakan stres ringan bagi karyawan untuk memberikan dorongan bagi karyawan. Namun sebaliknya, itu akan dirasakan sebagai tekanan oleh si pekerja. Maka diperlukan pendekatan yang tepat dalam mengolah stres. Ada dua pendekatan, yaitu pendekatan individu dan pendekatan organisasi. 1. Pendekatan individu. Seorang karyawan dapat berusaha sendiri untuk mengurangi level stresnya. Strategi yang bersifat individual yang cukup efektif yaitu pengelolaan waktu, latihan fisik, latihan relaksasi, dan dukungan sosial. 2. Pendekatan organisasi. Beberapa penyebab stres adalah tuntutan dari tugas dan peran serta struktur organisasi yang semuanya dikendalikan oleh manajemen, sehingga faktor-faktor itu dapat diubah. Melalui strategi tersebut akan menyebabkan karyawan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya dan mereka bekerja untuk tujuan mereka yang inginkan, serta adanya hubungan interpersonal yang sehat serta perawatan terhadap kondisi fisik dan mental. A. Relaksasi otot. Sebutan persamaan yang umum di berbagai teknik relaksasi otot adalah pernapasan yang lambat dan dalam suatu usaha yang sadar untuk memulihkan ketegangan otot. B. Biofeedback. Dalam biofeedback, perubahan kecil yang muncul dalam tubuh atau otak dideteksi, diperkuat dan ditunjukkan kepada orang tersebut. Peran potensial dari biofeedback sebagai teknik manajemen stres individu dapat dilihat dari fungsi tubuh hingga tekanan tertentu yang dikendalikan secara sukarela atau sadar. C. Meditasi. Meditasi mengaktifkan suatu respon relaksasi dengan mengarahkan ulang pemikiran seseorang jauh dari dirinya sendiri. Respon relaksasi adalah kebalikan fisiologis dan psikologis dari respon stres berperang atau lari. Herbert Benson menganalisis banyak program meditasi yang mendapatkan suatu respon relaksasi 4 langkah. Keempat langkah tersebut adalah 1. Menemukan suatu lingkungan yang tenang. 2. Menggunakan suatu perangkat mental seperti suatu kata tang penuh dengan kesan yang menyenangkan untuk mengubah pikiran dan pikiran yang berorientasi secara eksternal. 3. Mengabaikan pemikiran yang mengganggu dan bersandar pada suatu sikap yang pasif. D. Restrukturisasi kognitif. Alasan yang mendasari beberapa pendekatan individu dalam manajemen stres dikenal sebagai restrukturisasi kognitif adalah respon seseorang terhadap stresor menggunakan sarana proses kognitif atau pemikiran. Agar stres tidak berkelanjutan, adapun beberapa kiat tersebut adalah 1. Sediakan waktu rileks. 2. Bersikap lebih asertif. 3. Bekerja dengan lebih efisien. 4. Tingkatkan energi dengan tidur. 5. Atur lingkungan kerja. 6. Tingkatkan keterampilan. 7. Lupakan pekerjaan saat libur. 8. Pekerjaan bukan segalanya. Demikianlah penjelasan dari kami. Selanjutnya kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua telah menjelaskan daripada hasil makalah. Baiklah, di sini saya selaku moderator akan menyimpulkan daripada hasil daripada makalah kami, yang mana stres adalah suatu gejala yang dialami oleh setiap orang, baik itu dipengaruhi atau didapat dari diri sendiri maupun lingkungan, yang mana stres itu terjadi dapat berupa stres positif maupun negatif, di mana stres itu akan memberikan dampak tersendiri bagi orang yang mengalami stres. Baiklah, mungkin cukup sekian dari kami dari kelompok 6. Saya selaku moderator mengucapkan ribuan terima kasih daripada partisipasi teman-teman maupun Bapak dosen mengampu. Baiklah, saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.